Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ferdinand dengan NIM 241114109. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan 10 tools atau modul dari Odoo untuk syarat ujian UAS saya. Nah, untuk modul pertama langsung saja kita mulai pada modul karyawan di sini atau employees. Nah, pada modul karyawan kita masuk. Di sini ada beberapa karyawan yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa membuat karyawan baru. Kita tulis namanya misalnya Doni. Nah, misalnya namanya Doni Saputra. Di sini bisa kita masukkan email pengguna. Emailnya ngasal aja ya. Dan di sini bisa juga kita masukkan nomor telepon. Misalnya nomor teleponnya segini, ini juga ngasal. Dan ini nomor HP. Ini saya buat juga ngasal aja. Nah, kali ini untuk founder kita kosongkan saja. Selanjutnya di bagian kerja kita isi departemen. Si Doni ini kerja di bagian apa? Di departemen apa? Doni misalnya kerja di bagian departemen keuangan. Sebelumnya ini di bagian departemen sudah saya buat 2 buah departemen dengan manajernya sekaligus. Baik, di jabatan kerja kita pilih dia jabatan kerjanya apa. Di sini ada manajer keuangan, manajer pemasaran, pegawai keuangan, pegawai pemasaran. Di sini juga sebelumnya juga sudah saya buat di jabatan kerja. Ada 4 jabatan sudah saya buat. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya membuatnya. Selanjutnya di sini kita masukkan jabatan si Doni apa di perusahaan ini. Dia sebagai pegawai keuangan misalnya. Nah, di keuangan pegawai keuangan ini manajernya siapa bisa kita pilih di sini. Sebelumnya di manajer keuangan saya meletakkan Kiki Simajuntak sebagai manajer. Nah, lokasi kerjanya di sini, ini alamat tempat kerjanya di alamat perusahaan saya. Kemudian lokasi kerjanya itu bisa home, bisa office atau other. Kalau home ini kayak kerja remote dari rumah gitu. Kalau office datang ke kantor, kalau other lainnya kita pilih office. Selanjutnya di sini ada usual work location, misalnya Senin di mana, Selasa di mana, sampai Minggu. Di sini kita kosongkan. Selanjutnya kita bagian lanjutkan ini ada resume, keterampilan dan sertifikasi. Kita skip dulu. Untuk pribadi di sini ada email pribadi si Doni ini. Yang ini kita copy saja. Terus kita buat saja Doni Saputra agam.com. Nah, jika sudah, kita buat nomor teleponnya juga. Ini 08 23 344 543. Rekening bank. Nah, rekening bank di sini belum bisa diisi ya. Rekening bank ini kalau ada Doni memiliki bank atau apa, kita bisa menambahkan rekening bank. Jika sudah, ini ada kontak darurat. Ini kewarganegaraan bisa kita isi juga Indonesia. Lalu nomor identitasnya, nomor jam kesmasnya, nomor paspor kita kosongkan saja. Si Doni udah nikah apa belum kita bisa isi di sini. Kita buat saya sudah. Kita buat nama pasangannya misalnya Yudi. Jika sudah,
kita tentukan kapan dia menikah. Misalnya dia menikah 2020 bulan 2 tanggal 5 misalnya. Berapa anaknya, misalnya dia punya anak 6. Nah, ini informasi pribadi, ada ulang tahunnya kapan, misalnya dia ulang tahun 10 bulan ini ya. Lalu tempat lahirnya, misalnya dia lahir di Padang, kita tambahkan. Lalu negaranya apa, kita buat saja Indonesia. Jenis kelamin laki-laki, ini nomor visa segala macam jika dia bukan orang Indonesia. Lalu ini sudah kita isi, kita skip, kita lanjut ke penggajian. Penggajian di sini si Doni bekerjanya, kontrak kerjanya dari tanggal berapa, misalnya dia sudah bekerja dari 2021 bulan 2 tanggal 5. Jika sudah, kita buatkan gaji untuk si Doni, berapa gajinya, misalnya gajinya 5.700.000. Nah, misalnya si Doni bergaji 5.700.000 ya. Si Doni di sini tipe karyawannya apa, pekerja, siswa, peserta pelatihan, kontraktor atau freelance. Kita pilih saja karyawan. Jenis kontraknya bisa permanen, bisa sementara, intern, musiman, full time, segala macam. Kita buat saja permanen karena si Doni ini karyawan tetap ya misalnya. Lalu kemudian jika sudah kita membuat, jika sudah ini kita bisa buka lagi di karyawan, maka nama si Doni sudah ditambahkan. Nah, ini Doni. Jika sudah, ini itu bagian untuk bagian karyawan, kita buka konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini di perekrutan ada jabatan kerja. Untuk menambahkannya tadi kita bisa membuat di sini tadi. Nah, ini untuk pembuatan jabatan kerja. Untuk karyawan segitu. Selanjutnya kita masuk ke modul kedua, yaitu perekrutan. Untuk perekrutan kita menggunakan modul perekrutan ini. Misalnya perusahaan kita merekrut pegawai keuangan misalnya. Misalnya pegawai keuangan. Nah, di pegawai keuangan ini misalnya perusahaan kita merekrut, ada pelamar baru, kita buat baru, misalnya yang melamar si Yono. Misalnya Yono, kita buat email Yono di sini. Jika sudah, nomor telepon Yono juga perlu kita buat di sini. Ini ngasal semua ya teman-teman. Di sini ada link Yono, misalnya Yono, ini ada profile link ID-nya, linknya. Misalnya ada si Yono membuat, kita bisa masukkan. Jika tidak, kita bisa skip. Nah, untuk evaluasi untuk baru ini, kita melihat CV Yono ini bagaimana. Misal jika baik, di sini kita kasih bintang 1, sangat baik bisa kasih bintang 2, sangat bagus kita kasih bintang 3. Untuk tahap awal kita kasih bintang 1 saja dulu. Nah, jabatan kerjanya dia pegawai keuangan seperti tadi yang kita masukkan. Ini untuk rekruternya siapa, yaitu manajer Kiki Simanjuntak, yaitu manajer keuangan yang sudah saya buat. Untuk wawancaranya kita buat juga Kiki Simanjuntak. Untuk labelnya di sini saya belum buat, kita skip dulu. Next kita ke bagian kualifikasi. Untuk dikualifikasi kita masih kasih bintang 1 untuk kemajuannya. Untuk wawancara pertama kita kasih bintang 2, misalnya sudah wawancara kedua, misalnya kita bisa kasih bintang 3. Ini ada proposal kontrak selanjutnya.
Nah, kontrak ditandatangani jika dia sudah diterima. Jika sudah semua tahap-tahapannya, kita bisa memutuskan apakah Siono dapat ditolak atau diterima di perusahaan kita. Misalnya jika Yono kita diterima, kita buat karyawan di sini. Nah, otomatis ini sudah terisi, yang tadi sudah terisi ya teman-teman, karena Siono sudah kita rekrut. Untuk di bagian lanjutan ini ada seperti yang tadi, untuk pribadi kita bisa isi lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk bagian pengkajian ini misalnya Siono diputuskan bekerja tanggal segini tanpa batas. Ini untuk karyawan tetap, misalnya gaji Siono kita bisa menetapkan di 3.500.000 misalnya. Nah, jika sudah tipe karyawan, jenis kontrak permanen. Jenis kontrak ini apakah dia bekerja sebagai permanen, sementara, interim, musiman, atau full time, part time, magang atau seterusnya. Jadi Siono ini dia karyawan tetap permanen. Jam kerjanya kini di sini bisa kita atur. Kita buat jam kerja baru bisa, tapi saya belum membuatnya. Kita kasih saja standar 40 jam per minggunya. Nah, jika sudah, kita buat penggunanya biar Siono ini dimasukkan ke daftar karyawan ya. Kita simpan. Nah, sini Yono sudah masuk ya ke dalam karyawan. Lalu kita kembali, kita cek bagian karyawan apakah Yono ada. Nah, di sini Yono sudah terverifikasi sebagai karyawan ya teman-teman ya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk modul stok persediaan, produksi, pembelian, dan penjualan. Pertama-tama kita ke modul stok persediaan. Nah, di sini kita klik produk. Nah, di sini ada beberapa produk sudah saya buat. Kita buat produk baru. Nah, kita akan membuat produk jadi atau produk hasil produksi. Misalnya produknya itu kopi susu. Nah, jika sudah, ini ada tipe produknya apa, ada barang, layanan, dan combo. Kita klik saja barang. Lalu untuk karena kopi susu ini yaitu produk jadi, produk untuk kita jual, kita nonaktifkan checklist pada bagian pembelian. Nah, untuk kuantitas di tangannya produk jadi kopi susu ini misalnya ada 4. Untuk harga jualnya kita letakkan saja 15.000. Untuk modalnya yaitu ada 13.000. Untuk pajak kita nonaktifkan. Untuk kategori kita pilih goods. Untuk referensi kita pilih kita buat kodenya yaitu barang jadi 001. Nah, jika sudah, kita klik bagian penjualan sampingnya. Di sini ada produk-produk opsional. Ini nih yaitu untuk menambahkan ke keranjang itu. Kita skip saja, kita geser ke stok persediaan. Nah, di sini jika persediaan berbentuk logistik, ini bentuk berat atau kilogram, di sini kita bisa menambahkannya. Jika tidak, kita skip. Selanjutnya kita ke produk. Nah, di sini langsung tertambah yaitu
kopi susu harga 15.000, kuantitas tangan 4. Nah, untuk stok persediaan segitu dulu. Kita lanjut ke kita lanjut ke bagian pembelian. Nah, di sini saya sudah membeli beberapa barang. Jika kita ingin membeli, kita buat baru. Nah, di sini kita ingin membeli barang dari siapa, kita klik namanya. Misalnya kita ingin membeli barang dari ini. Nah, untuk referensi pemasok ini kita abaikan dulu. Untuk deadline ordernya kita bisa pilih kapan. Di sini ada tanggalnya, kita pilih saja pada tanggal 29. Untuk kedatangan yang diharapkan kita pilih pada tanggal 30. Nah, ini dikirim untuk ini nama kita, nama perusahaan kita. Nah, di sini pada bagian produk kita bisa menambahkan produk apa saja yang ingin kita beli. Misalnya kita membeli gula, mungkin kita beli gula dengan harga 3.000. Dengan kuantitas 3. Ini kita tambahkan lagi, kita misalnya membeli teh dengan harga 3.000 juga dengan kuantitas 1. Jika sudah, ini sudah dijumlahkan otomatis dari Odo. Nah, jika sudah, kita klik konfirmasi order. Jika sudah, kita klik terima. Nah, jika sudah, kita bisa klik validasi. Nah, di bagian produk kita klik ini, otomatis akan menambah produk apa yang kita beli tadi. Contohnya teh, ini menambah 1, gula tambah 3. Selanjutnya kita kembali dan lanjut ke bagian produksi. Pada bagian produksi kita klik baru. Nah, di bagian produksi ini kita pilih produk apa yang ingin kita buat. Yaitu misalnya kita ingin membuat produk kopi susu. Jika sudah, kita ingin membuat produk kopi susu berapa, kita buat 1. Di sini untuk membuat produk kopi susu kita memerlui bahan baku. Kita bisa menambahkan pada bagian komponen, dan di sini ada tambahkan. Kita klik di sini. Jika kita ingin membuat kopi susu, kita tentu saja memerlukan kopi bubuk dengan kuantitas 1. Lalu kita menambahkan lagi susu kental manis dengan kuantitas 1. Nah, jika sudah, kita klik konfirmasi. Nah, di sini kopi bubuk dan susu kental manisnya tersedia karena persediaan kita ada pada bahan baku. Jika ada, kita produksi semua. Nah, ini sudah selesai produksi. Karena kita memproduksi ini membutuhkan kopi bubuk dan susu kental manis, otomatis dua produk ini berkurang dengan 1 kuantitas. Kita klik untuk melihatnya.
Nah, kita lihat pada bagian susu kental manis. Di sini awalnya 4 menjadi 3. Lalu pada bagian kopi bubuk awalnya 2 menjadi 1. Nah, lalu untuk pada bagian kopi susu ini awalnya 3 menjadi 5. Awalnya 4 menjadi 5 karena kita sudah memproduksinya tadi. Lalu kita kembali di sini kita pada bagian penjualan. Selanjutnya bagian penjualan ini kita buat penawaran baru. Di sini kita pelanggannya kita pilih misalnya pelanggannya ini. Lalu tambahkan produk yang ingin dibelinya, misalnya dia membeli kopi susu. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik ini kuantitasnya. Misalnya kita buat 3. Jika sudah, kita bisa klik kirim di sini. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan email si pembeli. Kita skip saja. Lalu di sini kita kirim. Maaf, di sini harus menambahkan pengirimanya, yaitu ini. Jika sudah, kita tambahkan. Kirim ini maksudnya untuk mengonfirmasi ke email atau ke email si pembeli. Kita skip saja, langsung kita ke konfirmasi. Nah, jika sudah, kita pencet bagian pengiriman. Nah, jika sudah, kita klik validasi. Nah, jika sudah seperti ini sudah menggambarkan ini sudah selesai. Lalu kita kembali ke penawaran order. Nah, ini sudah tercatat si Guli Saffron ini sudah melakukan pembelian sebesar 45.000. Lalu kita cek lagi produk kopi susu tadi. Nah, kuantitasnya berubah menjadi 2 di sini. Nah, segitu dulu untuk modul stok persediaan, produksi, penjualan dan pembelian. Kita lanjut ke modul berikutnya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke bagian absensi, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita klik absensi, kemudian di sini sudah tampilkan Nah, di sini ada tanggal, bulan, dan karyawan ya, teman-teman. Ini karyawan yang sudah kita buat tadi pada bagian employees atau karyawan. Nah, di sini misalnya kita mengabsen karyawan kita, misalnya si Doni Saputra masuk pada hari ini tanggal 27. Jika sudah, misalnya dia masuk tanggal 27, kita klik tanggal 27, kita akan ini absen masuknya, absen keluarnya kita buat saja mungkin tanggal 8. Nah, jika sudah, kita klik saja simpan dan tutup. Lalu kemudian di bagian manajemen kita bisa melihat hasil-hasil yang sudah kita absen tadi. Nah, di sini ada Doni tanggal 27 dan tanggal 26. Tanggal 26 si Doni juga absen masuk pada tanggal 26. Lalu kemudian
absen keluarnya pada tanggal 7 jam 00. Nah, yang kedua yaitu pada tanggal 27 jam 00 Tony juga absen, dan ini sudah disetujui. Kita juga bisa menolaknya atau tidak menyetujuinya. Kita ketik saja ini sudah berarti ditolak ya teman-teman ya. Nah, jika itu ditolak, di sini tampilannya akan seperti ini, ditolak, ini disetujui. Nah, begitu kurang lebih persoalan absensi ini juga bisa dihubungkan dengan fingerprint ya teman-teman. Tapi itu bagaimana cara menghubungkannya ke Odoo, saya juga belum sampai ke situ ngebahasnya. Nah, untuk terus absensi sampai situ saja. Selanjutnya kita next ke bagian tools atau modus bagian cuti. Nah, pada bagian cuti ini kita klik konfigurasi, kita pilih tipe-tipe cuti. Nah, di sini kita buat tipe-tipe cuti dulu ya teman-teman. Kita klik baru. Di sini misalnya kita akan membuat cuti liburan. Nah, misalnya di sini kita buat cuti liburan. Ini durasi tabnya itu hari, dan kon as ini yaitu absen. Ini bisa juga jumlah waktu yang sudah bekerja kita kasih, tapi kita ganti ke absen. Nah, notifikasi AR itu seperti ke siapa kita nge-notif, yaitu ini ke akunnya cuma hanya satu di sini, akun saya. Jika sudah ini ada permintaan cuti, persetujuannya bisa berdasarkan petugas cuti, berdasarkan approve karyawan, atau approve karyawan dan petugas cuti. Juga bisa tidak ada yang diperlukan. Berarti kalau jika tidak ada diperlukan ini, cutinya tidak perlu di approve oleh siapa-siapa. Kita coba klik dulu, klik saja yang tidak ada diperlukan. Nah, jika sudah, sini ada konfigurasinya, yaitu abaikan tanggal merah. Di sini ada tanggal merah. Jika kita ngeklik, tanggal merah ini dihitung dalam durasi cuti saat meminta cuti. Jika ini ada sembunyikan di dashboard, ini nanti kita ke dashboard dia tidak muncul. Nah, kalau ini memerlukan dokumen pendukung seperti jika cutinya cuti sakit atau cuti yang lainnya, itu kan memerlukan dokumen pendukung. Nah, selanjutnya ada kurangi jam ekstra, kita skip saja di sini. Nah, permohonan lokasi. Nah, di sini ada izin permintaan karyawan. Izin permintaan karyawan ini nanti karyawan dapat meminta perizinan atau menambah cutinya gitu. Nah, jika sudah, kita kembali ke ini. Jika sudah, kita kembali ke teman-teman, di sini kita juga bisa menambahkan logo ya. Ini liburan, kita buat ini aja logonya, lalu kita kasih warna biru. Jika sudah, lalu kita kembali ke manajemen lokasi. Nah, jika sudah, kita tambahkan baru. Dan kita buat cuti liburan. Nah, jika sudah, kita isi tipe cutinya apa. Kita buat cuti liburan. Tipe lokasi reguler. Periodenya tanggal 28, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya tanggal 28 sampai tanggal 31, yaitu 4 hari.
liburan tahunan. Nah, di sini ada karyawan, siapa yang ingin cuti, yang minta mengajukan cuti, bisa kita klik. Misalnya yang mengajukan cuti yaitu Kiki Simanjuntak. Jika sudah, kita kembali ke manajemen cuti. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada validasi dan tolak. Jika kita validasi berarti cutinya diterima. Jika kita tolak berarti cutinya tidak kita terima atau kita tolak. Kita klik saja validasi. Kita kembali lagi ke manajemen. Kasih. Nah, nanti cuti yang baru kita buat tadi akan muncul. Nah, ini dia cuti liburan. Jumlah 4 hari. Nah, jika sudah, ini saldo saat ini maksudnya seperti misalnya jika besok kita login lagi ke akun ini akan berkurang menjadi 3 hari, 3/4 hari, yaitu jatah liburan yang sudah dijalankan. Nah, setelah cuti begitu saja untuk terus cuti. Kemudian kita kembali dan lanjut ke mode armada. Nah, di mode armada ini tadi saya sudah menambahkan 1 unit armada yang digunakan oleh perusahaan ini misalnya. Lalu untuk saat ini kita membuat armada baru. Nah, di sini kita bisa mengisi armadanya itu untuk permintaan baru. Misalnya kita isi Isuzu, atau kita isi Toyota L300. Nah, ini namanya ya teman-teman. Maaf. Nah, untuk modelnya kita buat lagi di sini Toyota L300. Misalnya produsennya di sini kita cari siapa, kita cari Toyota ya teman-teman. Kita klik Toyota di sini. Kendaraan mobil, kategorinya mobil. Ini di kategori kita juga bisa menambahkan mobil, mobil barang atau mobil apa. Kita buat saja di sini mobil staff. Mobil apa ya dah? Mobil staff saja kita buat ya, untuk mengangkut staff misalnya. Nah, nanti kita juga ini sudah 2 ya, karena sudah kita tambahkan. Lanjut, kita kembali, kita pilih saja mobil barang tipenya. Nah, jika sudah, ini ada tahun model ini kayak ini mobilnya tahun berapa. Misalnya ini mobil tahun 2019. Kapasitas tempat duduk ini yaitu berapa tempat duduk yang ada di dalam mobil. Kita pilih 2. Lalu pintu mobil juga kita pilih 2. Warna mobil kita pilih hitam.
Lalu ada trailer hitch ini seperti perangkat yang terpasang ke chassis untuk alasan menderek seperti menarik atau kapal atau kendaraan lainnya. Itu tuh ada perangkat untuk membantu menderek mobil. Jika ada kita centang, jika tidak kita kosongkan. Lalu di sini ada mesin, jenis bahan bakar itu ada listrik, bensin, diesel dan lain-lainnya. Kita pilih saja di sini diesel karena 300 itu diesel, teman-teman. Nah, jika transmisi ini ada manual otomatis, kita pilih otomatis manual. Tipe driver ini kita pilih active drive ini kita pilih FWD karena penggerak belakang. Nah, untuk kemampuan ini kita asal-asal aja ya teman-teman, karena saya juga tidak tahu. Nah, untuk jangkauan kita ngasal juga, ini juga ngasal aja, terisi aja. Untuk emisi ini kita baca di sini, emisi ini untuk menentukan prosedur tes regulasi atau pedoman yang akan digunakan untuk mengukur emisi kendaraan. Kita kosongkan saja teman-teman. Nah, jika sudah, di sini ada pemasok, bisa kita tambahkan pemasok di sini. Siapa yang masuk, misalnya yang masuk dari perusahaan kita sendiri, yaitu Nirvana. Nah, jika sudah, kita simpan saja. Dan jika sudah disimpan, kita klik ini permintaan baru. Jika sudah untuk dipesan, jika sudah dipesan, sudah tiba mobilnya, bisa kita klik terdaftar. Nah, jika sudah, kita kembali ke armada, kita pilih armada. Nah, di sini sudah tertambah teman-teman, ada Toyota 300 di sini. Yang tadi, oh iya, kita lupa menambahkan platnya. Di sini juga bisa menambahkan platnya. Kita buat B 344 misalnya. Nah, di sini juga bisa kita menambahkan pengemudinya siapa ya teman-teman. Maaf tadi saya tidak ketinggalan ini. Nah, kita juga dapat misalnya pengemudinya sini Dio Fernanda, kemudian pengemudi berikutnya siapa, kita pilih lagi Dio Fernanda. Nah, tanggal tugasnya kapan dia bertugas pakai mobil ini kita bisa menentukannya juga di sini. Misalnya dia bertugas tanggal 18. Lalu kita bisa di sini ada kendaraan, kategori mobil barang, tanggal order, ini kapan kita memesan mobilnya yang tadi. Lalu ini ada odometer juga dan yang lain-lainnya. Nah, sekian dari modul armada. Kita tidak hanya bisa menambahkan mobil, tapi kita juga bisa menambahkan armada lainnya seperti motor dan lain-lainnya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mensimulasikan modul penilaian diodo. Di sini pada modul penilaian kita klik, kemudian kita di sini bisa klik baru untuk menambahkan penilaian. Nah, di sini bisa misalnya kita ingin menilai atau memberikan apresiasi atau kritikan terhadap karyawan kita atau siapalah yang ingin kita kritik dalam perusahaan ini. Misalnya kita mau kritik Dio Fernanda di sini. Nah, jika sudah, kita pilih juga di sini. Ini sudah direkomendasikan Kiki Simanjuntak. Kenapa? Karena manajer dari Departemen Keuangan, yaitu
Ricky Simanjuntak, karena Dio Fernanda ini adalah pegawai dari Departemen Keuangan. Nah, yang ingin review atau memberi penilaian kepada Dio Fernanda itu yaitu Ricky Simanjuntak ini. Tanggal apresial ini yaitu tanggal kapan ini dibuat atau kapan kritikan ini diberikan kepada si Dio. Nah, kita asumsikan saja misalnya tanggal 25 Maret tanggal 4 bulan Maret 2025 misalnya. Nah, ini Odoo juga memberikan template yang bisa kita ganti. Nah, misalnya ini ada feedback karyawan di sini. Pekerjaan saya, what are my most important achievements? Spesial di sini kita bisa mengkritik atau memberi penilaian si karyawan kita melalui template ini. Nah, ini ada bintang-bintang, kita bisa mengurangkan, ini bisa diedit. Jika sudah pada catatan pribadi, kita juga bisa menggunakan ini catatan pribadi kita bisa ngetik apapun di sini untuk mengkritik. Kemudian jika sudah, kita bisa mengkonfirmasi. Nah, jika sudah dikonfirmasi, kita masukkan ini target job, misalnya si Dio ini target jobnya naik ke manajer misalnya. Untuk rating final ini itu berapa untuk rating untuk video ini, misalnya need improvement atau need expansion dan lainnya. Di sini masih ini bisa kita ubah atau kita edit, kita tambahkan, tapi dia aja need improvement. Nah, jika sudah, nah di sini kita juga bisa menambahkan catatan pribadi, kemampuan. Ini apresial ini sudah bisa kita edit nih, yang kata ini bisa kita ubah nih, kita edit. Nah, kita bisa kasih bintang-bintangnya ini, lalu ini bisa kita edit jawabannya. Nah, jika sudah kita bisa schedule meeting, kirim schedule meeting sama Dio Fernanda ini. Bisa juga kita kirim dengan surel atau email, dan bisa juga kita tandai sebagai selesai. Kita coba kita schedule meeting dulu. Nah, schedule meeting ini misalnya kita schedulekan atau jadwalkan meeting dengan Dio ini pada tanggal 4. Nah, di sini ada catatan, ada lokasi, ada visibilitas dan lain. Kita skip aja, langsung kita simpan. Jika sudah, kita kembali ke penilaian. Nah, di sini kita ubah tanggalnya ya teman-teman. Kita ubah tanggalnya ini. Kita pakai tanggal sekarang saja, tanggal 28. Nah, jika sudah, kita bisa menandai ini sebagai tanda selesai. Nah, jika sudah, kita bisa juga membuka kembali
kita bisa konfirmasi kembali, tandai selesai lagi. Nah, itu di Odoo ini fleksibel teman-teman. Kita kembali ke penilaian. Nah, ini tanda yang kita buat tadi, yang ini kita buat barusan. Nah, mungkin itu saja 10 modul yang saya simulasikan di Odoo. Kesimpulannya, Odoo ini yaitu sebuah aplikasi yang rumit jika kita mempelajarinya, tetapi jika kita sudah menguasainya, ini akan cukup membantu kita untuk mengelola data-data apapun dari perusahaan dengan begitu banyak modul yang ditampilkan Odoo ini. Nah, sebanyak ini sangat membantu kita dalam mengatur perusahaan kita, apalagi kita dengan jabatan sebagai sebagai manajer misalnya. Nah, itu sangat membantu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.